Selamat siang Pak Ari, apa kabar? Selamat siang Pak Seto. Iya Pak Ari, jadi begini Pak Ari. Nah kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengobservasi salah satu kelas dan bagaimana pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut Pak Ari. Dan untuk kali ini eh, saya sudah berkomunikasi juga dengan kepala sekolah dan saya memohon untuk mendapatkan satu kelas dan kepala sekolah menyarankan saya untuk menemui Pak Ari. Nah, untuk itu apakah Pak Ari bersedia untuk kelasnya diobservasi oleh saya? Ya, boleh Pak. Ya, begini Pak Ari, terima kasih dulu sebelumnya. Dan yang pasti, saya sangat menghargai Pak Ari sudah membantu saya untuk tugas saya kali ini. Salah satu tujuan saya untuk melihat kelas Pak Ari itu tidak untuk menghakimi, ya, artinya tidak untuk judgement apakah kelas itu baik atau tidak. Karena saya percaya bahwa setiap guru, setiap kelas itu pasti baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya observasi agar pembelajaran ini juga bermakna pada siswa. Nah, untuk itu Pak Ari, saya ingin bertanya, sebetulnya kalau di kelas Pak Ari ini, kira-kira saya berpikir saya ingin mengobservasi kelas matematika yang Pak Ari ajar, karena saya lihat Pak Ari itu kalau ngajar matematika asik begitu. Nah, apakah bisa saya observasi kelasnya Pak Ari untuk matematika? Bisa Pak. Itu hari apa tuh ya Pak Ari itu? Kalau matematika observasi. Maaf. Ada sih, bisa diatur sih nanti Pak. Oke deh, tapi nanti saya mohon satu hari ya Pak ya, Ya. untuk Pak Ari bisa saya bisa observasi. Nah, untuk ketika saya observasi, kira-kira materi yang akan digunakan apa Pak Ari? Nah, ini lagi membahas bangun ruang. Okay. Ya, volumenya, luas permukaannya. Tapi mungkin kita fokusnya ini sedang di luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang. Ya. Baik Pak Ari. Nah, kira-kira kalau matematika terus membahas tentang bangun ruang, kira-kira anak-anak itu nanti potensinya bagaimana? Nah, tapi sebelum kita bicara ke situ, saya ingin bertanya apakah di kelasnya Pak Ari itu anaknya itu sama semua, pokoknya artinya kecenderungan belajarnya sama, pokoknya visual semua, atau ada yang kinestetik, atau ada yang auditoris, begitu Pak Ari? Iya, kalau di mana-mana saya pikir pasti punya masing-masing anak punya keunikan masing-masing. Yeah. Ya mungkin ada yang visual, dan kinetik, dan yang senengannya ngomong ya ada. Ada yang suka ngomong, ya mesti ya sama aja Pak. Gerak, ya gerak baru ngomong, gitu ya Pak. Yang visual juga ada Pak, visual banyak. Banyak visual ya, rata-rata anak sekarang visual. Kalau auditoris? Ada juga. Tapi memang yang auditoris itu lebih, saya pikir lebih sedikit sih. Banyak yang visual sama kinestetik. Kinetik ya. Kinestetik. Ya. Baik Pak Ari, tentu saja ketika Pak Ari akan menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak, tentu saja Pak Ari, saya yakin Pak Ari juga menganalisa sebetulnya kecenderungan anak-anak itu bagaimana, dan itu mempengaruhi aktivitas yang Pak Ari akan sampaikan. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah kira-kira gitu ya, sebelum kita masuk ke sana, kesulitan Pak Ari itu apa ya kira-kira ketika akan mengajar matematika itu ya? Baik Pak Seto. Kalau matematika itu kan memang karena awalnya dulu anak-anak itu banyak yang sudah punya stigma negatif. Iya, stigma negatif. Angel, ya, gitu kan. Apalagi kalau kita ngajar matematika, bocah ribut, rame, pola wae gitu, dan tidak kita fasilitasi dengan benar kan mungkin akan jadi tambah membosankan. Wes ora seneng, sudah nggak suka, ditambah kita tidak bisa memfasilitasi mereka dengan baik, biasanya yo satu mereka bosan, yang kedua ya akibatnya juga nggak masuk pelajarannya. Dan itu sering ya Pak Arya? Iya sering. Sering ya. Saya juga menghadapi hal yang sama sebetulnya. Ya, kalau menurut Pak Ari nih untuk mengajar ke depan nih, menurut Pak Ari kan banyak yang bosan gitu ya. Nah, kira-kira agar muridnya Pak Ari nggak bosan tuh Pak Ari kira-kira punya gambaran nggak Pak Ari? Nanti untuk observasi nanti ya.
Ya karena diobservasi ya enggak juga sih. Cuman sebenarnya sudah dirancang, Iya. direncanakan. Pas beberapa waktu lalu kan saya sempat juga ngobrol sama Pak Seto, Iya. kira-kira untuk bantu anak-anak ini gimana ya. Itu kan sempat kita ngobrol-ngobrol Betul. kan, walaupun mungkin informal. Iya. Ya itu rencananya mau saya terapkan. Mhm. Ya kebetulan ini Pak Seto mau observasi ya, semoga nanti juga bisa dibantu lah. Baik. Mungkin untuk metode-metode yang pernah kita diskusikan sebelumnya itu bisa dikerjakan. Iya. Yang salah satunya mungkin yang pertama mungkin karena kalau di ruangan kelas gitu anak-anak mungkin bosan ya, nanti tak ajak coba pindah di ruangan lain. Ke orang lain ya. Apalagi di ruangan di kelas itu kan fasilitas medianya masih ya ada, tetapi kalau dipakai di kelas itu nanti karena saya rencananya mau pakai LCD gitu. Oh, kalau di Pak Ari terlalu terang ya sih, nggak jelas. 4D-nya kan nggak ada itu, terang banget sehingga mungkin nanti gambarnya nggak jelas. Tak coba suasana baru lah, pindah ke ruang bawah itu, di ruang komputer itu. Nah paling tidak anak-anak bisa merasakan suasana baru dulu. Ya itu kan mungkin juga sesuatu yang baru juga, biar tidak terlalu bosan di kelas, terus paling tidak diajak jalan keluar gitu kan, sudah menemukan hal yang baru. Semoga itu mengurangi kebosanannya. Berarti pindah tempat agar mereka nggak bosan ya. Artinya mengubah setting kelas ya, tidak di kelas seperti biasa tapi menuju ke kelas yang lain. Betul. Oke, baik Pak Ari. Itu kalau dari tempat ya. Nah ini Pak Ari, untuk anak-anak yang visual itu Pak Ari, kan tadi Pak Ari katakan ada yang visual, ada yang auditoris gitu ya. Kalau untuk yang visual itu kira-kira Pak Ari akan menggunakan apa Pak Ari? Iya, karena anak-anak visual itu kan memang cenderungnya kan harus melihat dulu. Tapi nggak cuma menghasilkan yang visual sih. Sebetulnya rencananya kalau memungkinkan nanti ya bisa memfasilitasi semuanya. Yang visual, yang auditorium bisa, keren ya. Kinestetik bisa, yang kakean ngomongnya mungkin. Oh ya, terlewatnya banyak itu kan. Ya. Jadi rencananya nanti kita ya bikin sesuatu lah gitu. Bikin sesuatu kayak mungkin kayak mengenal jaring-jaring bangun ruang. Tapi tidak hanya sekedar melihat dari tayangan LCD-nya, tapi saya minta anak-anak membuatnya, memang membuat bangunnya itu gitu loh. Misalnya nanti balok atau mungkin prisma atau apa itu, ya nanti anak-anak bisa melihat model jaring-jaringnya, mencontoh, atau mungkin kalau mereka punya gambaran sendiri, ya mereka bisa menggambarkannya dan membuatnya menjadi bangun ruang yang memang kita akan tentukan nanti. Oke, jadi artinya akan membuat jaring-jaring menjadi bangun ruang ya. Jadi kan artinya Pak Ari mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan ke kinestetik ya, gaya belajar kinestetik ya. Dan visual juga, bahkan mereka nanti lihat jaring-jaringnya, terus bentuknya, bangun yang akan dibuat itu kan nanti jadinya kayak gimana kan mereka lihat itu. Mereka bisa megangnya juga kan, harapannya kan komplit gitu, bisa dilihat, dipegang gitu kan. Bisa diraba. Mereka juga ada kegiatan untuk kinestetiknya, fisiknya gitu. Sehingga paling enggak yang punya kecerdasan kinestetik itu yo jadi tersalurkan di situ, yang visual yo bisa ikut istilahnya bisa juga terfasilitasi. Kalau aplikasi mungkin bisa Pak Ari gunakan. Aplikasi, oh iya dulu pernah Pak Seto share tentang aplikasi GeoGebra itu. GeoGebra ya. Ya mungkin nanti kita bisa pakai itu Pak. Nanti sebagai model awalnya, mungkin sebelum anak-anak membuatnya itu kan kita bisa kasih contoh dulu. Jadi contohnya menggunakan metode visual. GeoGebra itu kan bisa
istilahnya bukan animasi sih, tapi kayak dilihat secara tiga dimensi Betul, gitu ya. betul, ya. Itu kan digeser-geser kan Nggih. supaya anak-anak nanti tahu modelnya kalau dibuka gimana, kalau ditutup gimana, gitu Hmm, kan. hmm, Nanti akan kelihatan ya, semoga itu nanti bisa juga membantu hmm. anak-anak. Ya walaupun sebetulnya awalnya itu LCD-nya itu saya tidak kepikiran mau itu sebetulnya. Baru Pak Seto ngomong tadi terus jadi oh iya ini bisa dipakai. Sebetulnya saya bawa ke sana pakai LCD itu lebih ke untuk main games Mhm. sama untuk apa namanya nonton film. Loh, oh, filmnya kira-kira untuk apa, Pak? Kan memang ini matematika. Ya, Apa Pak Ari nonton film? ya maksudnya filmnya itu untuk pertama juga untuk supaya anak-anak rileks dulu, satu fokus dulu, juga bisa belajar sesuatu dari film itu. Jadi tidak hanya kecerdasan secara akademis, tapi kecerdasan moralnya juga dibangun. Jadi kecerdasan sosial, Ya, emosional itu juga perlu dikembangkan ya. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi emosional juga, sosial juga. Karena ya saya belum tahu sih filmnya nanti apa, nanti kita cari dulu. Iya, iya. Kalau Pak Seto nanti bisa bantunya. Ya, coba nanti saya bantu cari ya Pak. Ya, saya punya beberapa koleksi film-film pendek. Oh iya. Yang rata-rata ya cuma hanya 5 sampai 6 menit. Saya pikir tidak terlalu banyak membuang waktu ya. Coba nanti Pak Ari bisa ini ya Pak Ari ya. Iya. Ini kira-kira yang ingin Pak Ari sampaikan supaya anak-anak belajar apa dari film itu. Iya. Paling tidak juga untuk memfasilitasi kegiatan selanjutnya gitu. Kan nanti rencananya ada mereka memotong-motong, bikin ngelip-ngelip. Itu kan dalam bentuk kelompok. Ya. Jadi supaya mereka dari film itu juga mempersiapkan diri. Oh ya, kerjasama, yang ada nilai-nilai kerjasama. Betul. Oh, jadi nanti mau dikelompokkan di situ. Iya Pak. Dikelompokkan. Rencananya. Kalau kelompok itu agar apa Pak Ari? Kenapa dikelompokkan? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Bentar Pak. Maaf. Ya, it's okay. Maksudnya supaya belajar bekerja sama. Ada tadi kecerdasan sosialnya juga bisa dipraktekkan. Dari tidak hanya sekedar menonton film, mereka bisa menilai, mengambil pesan-pesan moralnya seperti ini, nilai-nilai moralnya seperti ini, nilai-nilai sosialnya seperti ini, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk mempraktekannya langsung. Mungkin dalam kerja kelompok nanti mereka jadi oh iya, aku harus begini. Ya, dalam kelompok ini perlu adanya kerjasama, menghargai misalnya kemampuan masing-masing, yang mungkin ada yang visual, kinestetik tadi. Jadi nanti bisa saling melengkapi. Oke. Nah ini yang terutama anak-anak cerewet ini Pak. Anak-anak cerewet itu kan kadang sulit ya kita untuk fasilitasi. Nah kalau Pak Ari sendiri, apakah ada tips atau ada rencana ke depan untuk mengajar ke depan itu, untuk memfasilitasi anak-anak yang apa ya, kecerdasannya mungkin pinter ngomong ya, auditoris gitu ya. Ya nggak auditoris ya, yang memang pinter ngomong ya, oral gitu ya. Iya. Iya nanti itu bisa difasilitasi lah. Misalnya bisa suruh presentasi misalnya. Oh iya ya. Iya bisa. Karena kan dia seneng ngomong ya. Daripada ngomong nggak jelas, mending presentasi ya. Itu terus struktur ya. Jadi nambah idenya lagi untuk rancangan nanti. Setelah kerja kelompok bikin sesuatu kan, jaring-jaring kan itu kan rencananya untuk mengenal jaring-jaring sebuah bangun ruang, kemudian juga luas permukaannya. Suruh aja presentasikan setelah apa yang mereka bikin apa sih gitu. Terus jaring-jaringnya kayak gimana. Nah terus kalau jaring-jaringnya seperti itu, kalau artinya mereka nanti harapannya bisa menyimpulkan kalau luas permukaan itu yang mana aja sih gitu. Sehingga kalau kita mau menghitung luas permukaan itu yang dihitung yang mana. Iya, ngomong semuanya ada ya Pak. Yang suka ngomong terfasilitasi tadi, yang suka visual dan kinestetik terfasilitasi dengan membuat jaring-jaring tadi. Ada juga KSE-nya ya, kompetensi sosial emosional dari film, dari kerja kelompok dan lain sebagainya. Oke Pak Ari, saya pikir itu ide yang baik.
Sama satu lagi Pak, yang apa, case tadi itu ya pengen saya mau terapkan yang pernah saya lihat di kelasnya Pak Seto dulu, yang mana Pak? yang saya pernah nanya itu, yang clickers itu. Oh ya, Plickers yang Ya. pakai barcode itu ya. Nah, Oke. itu nanti rencananya mau saya coba. Siap. Saya masih punya barcode-nya Pak Ari. Jadi nanti bisa dipakai lagi. Oh ya malahan nih. Terus nanti kita mungkin belajar simulasi sama-sama ya, Ya, supaya nanti Ya. bisa di kelas Oke, itu sudah siap. Siap. Wah, itu rencana yang bagus Pak Ari. Ya. Jadi nanti tentu saja sebelum ngajar Pak Ari kan biasanya membuat RPP nggih. Nanti saya boleh pinjam RPP-nya nggak Pak Ari ya? Ya nanti dicoret-coret aja Pak. Nanti misalnya yang perlu ditambahkan. Oh, ngaten, siap. Boleh. Siap Pak. Baik, Kan sangat terbuka. Siap Pak. Ya, intinya begini ya Pak Ari, bahwa saya kelas itu tidak ingin menilai Pak Ari gitu ya. Artinya memang ya kita sama-sama mengembangkan diri gitu. Nah, saya pikir itu, terus nanti RPP sudah, nanti kita tinggal menunggu ya. Mungkin hari Jumat ya Pak Ari ya. Jumat. Ini kan Selasa. Ya. Selasa, Rabu, Kamis, Ya. Jumat. Bisa. Kalau Pak Ari kan berarti 2 jam terakhir ya. Ya. Ya, Nanti oke. saya atur waktunya. Siap. Jadi masih ada waktu Pak Ari juga untuk mempersiapkan pengajaran Pak Ari. Cuman itu cuma 2 jam pelajaran aja Pak. Iya, nanti RPP-nya disusun untuk 2 jam pelajaran Pak. Iya. Saya pikir nggak harus mencakup semua sih, tetapi kalau bisa semua bagus. Ya, Iya. tapi nanti kita lihat kelasnya bagaimana Pak. Karena saya yakin kan kita nggak orang marketing ya, kita itu guru ya. Sampainya di mana ya? Ayo nanti Oke. kita sampai di mana. Baik gitu. Pak. Tapi ya agak mepet ya waktunya. Tapi ya nanti kita coba atur lah Siap, siap. supaya bisa dilaksanakan. Karena ini kan rancangannya agak banyak. Tapi nanti lesson plan-nya coba kita atur waktunya. Semoga semuanya bisa terakomodasi. Siap. Karena ide yang besar itu memang harus diimplementasikan Pak. Iya. Dan saya pikir nanti hari Jumat saya pikir pasti berhasil kok Pak. Kalau dengan pengalaman Pak Ari dan lain-lain pasti bisa. Iya. Gitu Pak Ari. Ya grogi wong namanya mau diobservasi. Ala mau observasi yo ya. Grogi. Baik. Gak apa-apa Pak. Anggap saja saya tidak ada. Ya, tetap ada. Iya. Ya, Oke. oke Pak ya. Ya baik Pak. Saya tunggu nanti Jumat. Jika mungkin Pak Ari ada pertanyaan atau ada yang lain, saya siap untuk Oke, bisa siap. mendampingi Bapak. Pasti saya nanti akan ngerepotin Bapak juga. It's okay Pak, tidak masalah. Baik Pak, terima kasih Pak Ari. Kita ketemu hari Jumat ya Pak. Oke, siap. Oke, matur nuwun sangat. Sugeng siang. Selamat melanjutkan pekerjaan. Dan Iya.